Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia padamu hari ini tanggal 18 September 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 18 September 2023? Make the effort, dia pengen ngasih usaha tindakan ke kamu ya, karena di sini dia masih ketergantungan sama kamu ya. Uh, ada energi children ya. Bisa jadi dia ini sudah memiliki anak dari kamu atau dia sudah punya anak ya. Karena di sini aku lihat dia masih mencintai kamu, bahkan di sini dia ingin menikah dengan kamu atau melangkah ke jenjang yang lebih serius gitu. Oke. I look for you everywhere. Oke, dia selalu melihat kamu ada di mana-mana, kata dia. Entah kalian ini memang udah berjarak jauh ya, kalian LDR, ya intinya kalian sudah berjarak dan dia sering ngelihat kamu tuh kayak ada di mana-mana gitu ya. Ya mungkin itu kayak fata morgana atau ya mungkin ada seseorang yang perawakannya mirip kamu dan dia berpikir itu kamu gitu. You and I were too young, kata dia. Kamu dan aku itu masih muda ya. I regret lying to you. Aku menyesal telah membohongi kamu. It was my fault, but I blame you. Uh, aku tahu ini salahku, tapi malah aku me- 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 melimpahkannya ke kamu. Ya, kesalahan yang dia buat itu justru dia menyalahkan kamu, melimpahkannya ke kamu. You were the best thing in my life, kata dia. Kamu adalah seseorang yang terbaik di dalam hidup dia. Ya, mungkin banyak orang-orang yang pernah menjalin hubungan dengan dia, tapi menurut dia kamulah orang satu-satunya yang terbaik di antara banyaknya pasangan yang pernah dia hmm, alami, yang pernah dia jalin gitu ya dengan pasangan yang lainnya. Itu cuman kamu ternyata yang terbaik, yang sesuai dengan kriteria. Mungkin kamu orangnya tulus, cinta banget sama dia kayak gitu, atau kamu itu memang orangnya ya ramah, cantik, baik ya. Oke. Okay. Kartunya jatuh, ada trip. Oke. Okay. Wah, oke. Okay. The Hero Man. Wow. Aku rasa dia akan segera datang ke kamu lagi, ingin apa ya, menawarkan cintanya lagi, ingin menawarkan komitmen lagi bersama kamu, ingin memperbaiki hubungan lagi dengan kamu ya. Ini energinya cepat ya, dia pengen segera datang ke kamu, ingin segera berkomitmen dengan kamu. Bahkan kalau misalkan di sini dia melihat jalan buntu, dia sering berdoa kepada Tuhan untuk diberikan jalan agar kalian itu bisa bersama kembali gitu ya. Tapi ini energinya bahkan bukan hanya sekedar balikan, tapi dia ingin melangkah ke jenjang yang lebih serius, melangkah ke jenjang berikutnya dari hubungan kalian yang kemarin. Kalau misalnya kemarin kalian baru pacaran, ya mungkin ini akan ada suatu pertunangan atau menikah, lamaran untuk menikah tuh. Kan di situ ada wedding. Ya. eh tapi dia aku lihat di sini masih fokus ya di pekerjaan karir dia. Karena saat ini aku melihat dia lagi fine dengan kelajangan dia ya, dengan kesendirian dia dan dengan usaha dia, upaya dia untuk menstabilkan finansial dia terlebih dahulu sebelum dia siap datang ke kamu untuk menjadikan kamu sebagai pasangannya gitu ya. Dia sedang
membuat semuanya itu perfect gitu ya. Dia sedang merencanakan semuanya ya, terutama kalau nantinya dia eh, datang atau dia nantinya menikah dengan seseorang ya, itu mau kamu ataupun siapapun, intinya dia tidak mau punya masalah rumah tangga tentang keuangan gitu ya. Dia tidak mau rumah tangganya itu punya masalah tentang finansial, kekurangan finansial ya, ribut cuma gara-gara uang itu dia nggak mau. Jadi sebelum dia datang lagi ke kamu untuk memberikan cinta dia, untuk melamar kamu, untuk bertunangan ataupun menikah dengan kamu, di sini dia sedang mempersiapkan keuangan dia, finansial dia stabil dulu, karir dia oke dulu kayak gitu. Ya, nah, apalagi situasinya sekarang kan kalian udah pisah gitu ya. Jadi bagi dia nggak mudah untuk balikan lagi sama kamu. Masa dia datang ke kamu dengan tangan kosong ya, otomatis kamu makin ilfil kan sama dia. Jadi di sini dia sedang mengusahakan semuanya agar kamu tertarik lagi sama dia, agar kamu itu merasa eh, oh, kamu adalah orang yang tepat, kamu orang yang bisa aku berikan apa ya, kepercayaanku untuk bertanggung jawab dalam hubungan rumah tangga kita, seperti itu ya. Intinya dia di sini nggak mau semena-mena lagi, nggak mau eh, tidak tidak memiliki apa-apa ketika nantinya sama kamu kayak gitu ya. Jadi dia sedang mengusahakan segalanya nih, Knight ya, like a knight. Knight itu kan pejuang, ya pejuang, kesatria ya, kesatria pejuang. Jadi dia sedang benar-benar berjuang banget. Walaupun situasinya berubah, dia yakin bahwa orang yang ingin dia tuju adalah kamu. Cuman mungkin kamu sekarang tuh dilihatnya udah bervalue, kamu itu independen, kamu itu punya nilai ya. Jadi nggak mudah bagi dia untuk menyeimbangkan dengan diri kamu gitu. Mungkin kamu juga orangnya bekerja gitu ya, kamu punya penghasilan sendiri. Jadi dia juga harus menyeimbangi kamu gitu ya. Nggak hanya semata-mata tahu-tahu ucuk-ucuk datang, tapi dia nggak punya apa-apa. Dia nggak mau itu. Jadi saat ini dia sedang berusaha. Dan aku juga melihat memang komunikasi kalian ini juga buruk ya. Jarang sekali ada komunikasi di antara kalian. Dan kenapa sih dia kok nggak ngasih kamu komunikasi yang intens? Itu karena dia di sini orangnya itu nggak bisa untuk membeberkan semua apa yang terjadi di dalam hidup dia. Orangnya memang nggak terbuka ya sama siapapun di sini, termasuk ya sama kamu. Jadi eh, dia takut gitu ya. Kan kehidupan dia ini penuh dengan masalah. Apalagi secara karir dan finansial juga dia belum yang perfect, belum yang mapan banget gitu. Jadi dia kalau misalkan cerita bahwa dia punya kelemahan, dia takut bahwa kamu nanti punya pemikiran lain, kamu punya perspektif lain, kamu ilfeel sama dia, kamu nggak akan menerima keterbukaan dia seperti itu. Kamu akan meninggalkan dia di sini. Makanya di sini terjadilah miskomunikasi di antara kalian karena nggak ada kejujuran, nggak ada keterbukaan ya, lebih tepatnya nggak ada keterbukaan di antara dia ke kamu, dan komunikasi juga nggak intens kayak gitu. Jadi kamu sering salah paham sama dia. Ini gimana sih ya? Kamu sering berpikir gini, gimana sih punya hubungan sama kamu, kita kayak kayak ada apa ya? Suatu komitmen atau ada pembicaraan tentang ya oke, kita mau menjalin hubungan, tapi kok kamu nggak ngasih komunikasi atau kabar gitu ya, bahwa kamu kenapa-kenapa atau enggaknya, kamu baik-baik atau enggaknya gitu, kamu kok nggak ada omongan seperti itu. Jadi kamu sering berpikir, oh kamu serius nggak sih sama aku? Jangan-jangan uh, aku ini adalah pilihan yang kesekian ya, kamu ada yang lain kayak gitu. Ya, jadi banyak sekali perselisihan, kesalahpahaman di antara kalian. Oke, kemudian ada The High Priestess Reverse. Jadi sebenarnya ya, dia ini punya intuisi yang kuat sama kamu ya. Dia ini punya intuisi yang kuat, terutama untuk menunjukkan masalah kepercayaan
Ya, kenapa sih dia punya intuisi tapi kok selalu nggak percaya sama kamu? Karena di sini aku melihat komunikasi kalian inilah yang membuat apa namanya, dia ini kesulitan, dia ini ragu, nggak percaya sama kamu ya. Udah dia memang orangnya pendiam, orangnya memang nggak terbuka sama kamu. Kamunya juga mungkin eh, apa sering salah paham sama dia, komunikasinya sering eh, adet-adetan gitu ya. Dia nggak ngasih kabar ke kamu ya, kamu juga nggak ngasih kabar ke dia kayak gitu ya. Ketika kamu eh apa udah mulai kesel baru kamu nanti nyari dia, nah kayak gitu dia merasa kayak nggak diperhatikan juga sama kamu. Jadi di sini masalah masalah yang mendarah daging di antara kalian ini complicated ya, tapi ini lebih lebih ke komunikasi sih, lebih ke komunikasi terlebih dahulu ya. Dan aku melihat juga di sini kalian itu dia ya, terutama dia ini kesulitan untuk jujur sama kamu ya, jujur untuk sama kamu karena eh mungkin kalau misalkan dia ngomong tuh suka kasar gitu ya. Jadi dia perlu untuk berpikir berkali-kali atau berpikir paling nggak 2 kali lah ya sebelum dia mengambil keputusan atau tindakan apapun untuk eh, apa mengkomunikasikannya dengan kamu kayak gitu. Dia orangnya pemikir memang. Dia benar-benar yang tahu sebenarnya dia itu orangnya kalau ngomong tuh suka nyakitin orang, suka eh, apa blak-blakan gitu. Jadi makanya kenapa dia di sini komunikasinya itu jarang sama kamu karena dia pikirkan dulu, nih kalau misalkan aku ngasih tahu kamu tentang keadaan aku, kira-kira kamu akan marah gak ya? Kira-kira kamu akan ilfil gak ya sama aku tadi mana ya? Ya seperti itulah di ini ya Tree of Wands River tadi. Jadi apa-apa itu dia pikirin dulu. Akhirnya yang nggak jadi-jadi juga dia ngomong atau berkomunikasi sama kamu. Makanya di sini salah satunya yang membuat dia jarang komunikasi sama kamu itu ya karena dia harus berpikir berulang kali untuk ngomong atau mengambil tindakan ke kamu. Dan sebenarnya ya dia di sini juga kesel ya dengan tindakan dia juga kesel dengan tindakan dia. Tapi ya gimana, dia nggak mau gitu menyakiti kamu gitu ya. Apalagi di sini dia melihat kamu itu benar-benar orang yang pengen banget menjalin hubungan sama dia. Bahkan di sini uh, kamu itu benar-benar kayak ketergantungan banget sama dia ya. Sampai-sampai tuh kamu itu pengen banget uh, meminta meminta dia untuk memperhatikan kamu. Ya, jadi kan kamu ketergantungan banget sama dia. Terus mungkin karena komunikasi yang kurang intens, mungkin dia juga karena sibuk sama kerjaan, udah capek dengan kerjaan, mumet dengan kerjaan, kamu juga sibuk dengan ketergantungan kamu terhadap dia yang selalu meminta atau membutuhkan perhatian dari dia. Sedangkan dia udah capek nih sama kerjaan, harus juga ngeladenin kamu, minta selalu diperhatiin sama dia. Nah, jadi di sini dia sampai berpikir yang aneh-aneh ke kamu ya, kayak dia itu meragukan motif kamu terhadap dia kayak gitu. Nggak tahu apa yang dia pikirkan ya, apa yang menurut dia kamu itu punya motif apa gitu terhadap dia ya, hanya dia yang tahu ya. Dan akhirnya di sini seiring berjalannya waktu ya dia ngerasa nggak nyaman sama kamu ya karena kamu terlalu merengek, terlalu menempel sama dia, terlalu membayang-bayangi dia gitu ya, terlalu mengekang dia, terlalu kecanduan sama dia, kamu nggak mandiri gitu loh. Ya, kamu nggak bisa menyeimbangi dia, kamu juga nggak bisa ngertiin dia. Dia lagi sibuk kerja loh, jangan sibuk minta perhatian terus dari dia. Nah, maksudnya seperti itu ya. Jadi dia kesel di sini. Dia jadinya nggak ngerasa nyaman sama kamu kayak gitu. Jadinya ya udah, dia sering emosi sama kamu. Akhirnya apa
makin kuat dia nggak mau komunikasi sama kamu. Ya, emosi dia meledak, tapi ego dia bermain di sini, akhirnya makin gak ada komunikasi, makin gak ada percakapan, gak ada pembicaraan apapun di antara kamu. Ya, tapi karena ini desannya tegak ya, dia yakin kok dia mau menjalin hubungan pernikahan bersama kamu. Bahkan di sini dia pengen punya anak bersama kamu dan sukses secara finansial, karir ya. Ketika dia udah sukses secara finansial dan karir di sini dengan ya dia sukses dengan karir dan finansial dia, maka dia akan segera datang menawarkan lamaran pernikahan dengan kamu ya di sini. Dan apapun masalah yang terjadi di hubungan kalian di sini semuanya akan terungkap. Jadi nanti dia kalau dia udah siap, udah menurut dia oke lah waktunya udah tepat, secara karir dan finansial dia juga udah mantap, udah stabil, ya dia akan datang ke kamu kemudian mengungkap semuanya, dia akan terbuka sama kamu, dia akan jujur, dia akan membeberkan semuanya, apapun yang ingin kamu tahu dari dia yang selama ini jadi masalah ya di antara kalian, di sini akan dia konfirmasi. Ya, dia akan mengkonfirmasi semuanya. Dan akan ada suatu perayaan ya dari dia, entah dia akan melamar kamu atau akan menikah dengan kamu. Intinya di sini desan ini kartu bagus ya, apapun yang tadinya bermasalah di hubungan kalian ini akan terselesaikan dengan happy ending kayak gitu ya. Dengan happy ending kok ya, dia akan melamar kamu, menikah dengan kamu, punya anak dengan kamu, secara karir dan finansial dia juga akan stabil seperti itu. Desan ini bagus kalau tegak. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Dia pengen happy ending kok dengan kamu ya. Jadi kalau kamu masih mau mengharapkan dia ya silahkan ditunggu. Karena setiap energi orang itu beda-beda ya. Oke, aku rasa cukup. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Oke, itu aja. Energi yang paling kuat di sini ada di Hierophant itu Taurus. Oke, berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Kalau ini ceritanya sama dengan keadaan kalian, ya maka ini energi dari kalian. Jadi, nggak usah dibuat pusing. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.